Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Eli Semiati dari OPT SMP Negeri 3 Meredua, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam aksi nyata modul 2.3 ini saya ditemani oleh Ibu Temi Rosalinda SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Meredua. Assalamualaikum Bu Temi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Iis? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu Temi hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan percakapan Praopati ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses isi kelas ya Bu ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Temi lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai kegiatan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu kan ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Bu ya yang akan saya sampaikan kepada Ibu Temi. Yang pertama berkaitan dengan tujuannya Bu. Kira-kira apa tujuan pelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ya Bu, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu berbicara tentang apa yang dilakukan dan digunakan orang untuk membersihkan rumah. Oh begitu. Baik, jadi ada satu tujuan pembelajaran ya Bu ya yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu menulis rangkuman, menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Gitu Ibu. Oh baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu ya. Ada sisi Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran ataupun model pembelajarannya dan juga metode pembelajarannya Bu. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional begitu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Untuk model Bu, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning begitu Bu. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan juga di jam keberapa Bu? Nah, kebetulan hari Selasa ya, jam ke-1 dan jam ke-2 di kelas 72 Bu. Hari Selasa depan di kelas 72 jam ke-1 dan ke-2 saya akan datang kelas Ibu ya. Bu ya. Baik Bu, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Saya akan melihat
dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya sudah gunakan, nanti sudah saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu lagi ya Bu ya di kegiatan observasi kelas Di hari Selasa. ya Bu. Baik Bu. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Temi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Kegiatan kita di dalam rumah, ya, di dalam rumah itu ada namanya dalam materi kita itu my house chores. Jadi tugas rumah tangga, kerjaan rumah tangga. Itulah tadi salah satu manfaatnya, rapi, bersih, wangi, itu bikin kita nyaman. Hari ini kita mau belajar tentang what people do and use to clean the house. Kita didik mampu berbicara tentang apa yang dilakukan dan digunakan beberapa yang membersihkan. Kemudian ada mandiri, kemudian ada berkala kritis. Atau buang uang penuh bisa ya, karena biasanya santai ya. Atau family room, bisa living room atau family room. Look at the picture, kalian lihat. We have check, di sini ada check. 3 menit silam. Ada yang sudah tahu artinya? ID, clean, neat, messy, dan dirty. Clean udah tahu ya? Yang sini udah kemarin. Sering ketemu? Neat kemarin ada juga yang sudah pakai. Apa neat? Nanti ngapain nih? Mop the. Kalau di bank pasti terus ini nih. Tidy ya. Tidy ya. Bersih-bersih, rapi-rapi, nyusun barang. Tidy up. Scrub. Tidy ya. Tidy ya. Scrub the stains. Wash. Scrub the stains. The dishes. Wash the dishes. Hang the clothes. Laundry soap or laundry detergent. Laundry detergent. Jadi Sinta
Congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. See you. Assalamualaikum Pak Rian. Assalamualaikum Bu Temi. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Ya, bagaimana Bu Temi hari ini? Iya, terima kasih. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Temi terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, karena belum terbiasa. Mungkin saya masih merasa tegang, Bu. Awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, Bu. Kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Sedangkan keterampilannya yaitu menulis rangkuman, menuliskan kata-kata kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Itu Ibu. Oh, baiklah. Jadi, area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, Bu. Namun memang masih ada kekurangan sedikit. Oh baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu dan sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa kekurangannya itu? Atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Bu. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif gitu. Oh ya, kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau yang kurang aktif mungkin. Hanya mengandalkan teman seperti yang Ibu katakan ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Atau kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Saya memberikan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas gitu. Harus seperti apa? Oh ya, baik ya. Jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing ya Bu ya. Ada yang berdasarkan kesiapan belajarnya, minat belajar, dan juga menggunakan profil belajar. Seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya Bu ya. Ya, saya tunggu ya Bu.
cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya Bu, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya pada semester inilah Bu, di tahun ajaran baru ini. Oh iya ya, akan dilakukan secepatnya Ibu ya, di tahun ajaran baru ini. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Rian selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Jadi tadi sudah melaksanakan coaching pasca observasi dengan supervisi akademik. Secara keseluruhan Ibu Rizmi sudah melakukan proses coaching dengan baik. Jadi terlihat dari bagaimana cara Bu Rizmi sudah bisa menggali atau memberikan pancingan kepada coachingnya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tadi. Dan juga seperti yang di awal tadi, si coach itu yang punya inisiatif sendiri untuk di coaching, bukan dari Bu Rizminya yang memaksa. Karena coaching ini kan tidak boleh maksa, tidak boleh Bu Rizmi yang memaksa Ibu Temi tadi untuk melakukan coaching. Harus inisiatif dari si coachingnya atau Bu Teminya harus mau dilakukan proses coaching. Dan juga kalau Bu Temi nggak mau, ya nggak bisa dipaksa. Ini juga ini kan dari observasi ya, observasi yang telah dilakukan di proses pembelajaran kan. Dan awalnya observasi ini paskanya itu sudah dilakukan dengan cukup baik. Juga kedepannya ini juga motivasi nanti untuk Bu Temi ya bisa ikut CGP atau sudah ikut Bu Temi? Belum. Nah mungkin nanti akan menjadi motivasi dari Bu Temi untuk melakukan atau mendaftarkan diri di CGP supaya bisa juga lakukan proses coaching ini. Karena coaching ini sekarang sudah jadi sebuah profesi, sudah ada ikatan coach Indonesia lah gitu ya. BPGRI kalau guru kan, ini sudah ada. Jadi sudah menjadi sebuah profesi. Ini itu saja umpan balik dari saya untuk penilaian. Ini sudah lengkap ya, mulai dari bagaimana menggali informasi, bagaimana mengeluarkan inisiatif dari coaching ini sudah. Ini itu saja. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rian Anggara dan juga kepada Ibu Temi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.